nyuruh saya sholawat, ini gimana Bang? Kayak abang berselawat supaya dapat hidayah bang. Abang selalu bilang ngeprank. Kita Hidayah itu, dengar, hidayah itu dapat dari sebuah penjelasan yang bernalar, dari sebuah argumen-argumen logis. Saya tadi bertanya kepada Anda, coba buktikan klaim Muhammad bahwa namanya tertulis dalam. Tadi katanya ngomong gantian. Gimana ini saya ngomong Anda potong? Oke. Tugas seorang muslim adalah membuktikan klaimnya Muhammad. Coba di dalam Injil mana atau di dalam Taurat mana tanda kenabian itu adalah berupa tompel di bahu sebelah kanan. Silakan. Silakan. Tompel sebelah kanan, saya belum pernah dengar sih mas. Bang Edi sedang belum pernah dengar. Tapi kisah ini pernah dikisahkan dalam kisah Al-Kahfi bahwa ada pendeta Nasrani pernah melihat bertanda Nabi Muhammad itu adalah sebuah tanda-tanda kenabian. Ya minta maaf saya kalau memang Bang Edis minta bahwa Bang Edis bilang pembuktian melalui data. Kebetulan saya ada di tempat makan dan saya tidak bawa bahan ya ini terserah Bang Edis saja bahwa memang ada di kisah Al-Kahfi bahwa pendeta Nasrani pernah melihat pertanda kenabian Nabi Muhammad, yakni salah satunya adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu setiap dia jalan dia di atasnya itu ada awan gitu ya. Kalaupun Bang Edis bilang mana buktinya, mana datanya, ya itu sih perspektif Bang Edis aja, nggak ada masalah. Terus yang kedua tadi ini kan masalah tadi Bang Edis, Muhammad sukses ngeprank umat muslim itu nggak pernah merasa bahwa kita ini diprank Rasulullah SAW. Justru kami itu sangat mencintai, merindukan Rasulullah. Nggak ada, kan Bang Edis tadi bilang loh ini kok nggak nyambung, ini masalah kan, masalahnya kan bukan masalah nyambung, ini nyambung aja. Saya ambil masalah bahwa Muhammad sukses ngeprank umat muslim. Kita umat muslim Bang nggak pernah merasa bahwa kami itu diprank Rasulullah SAW. Baik. Sudah. Saya tanggapi ya. Oke. Baik, saya tanggapi. Kalau saya tanggapi diam ya. Kalau saya tanggapi diam. Tadi Anda mengatakan, sebagai seorang muslim, Anda belum pernah dengar bahwa tanda kenabian itu adalah berupa tompel di bahu. Ya. Baik. Itulah yang saya katakan, pantas saja Anda masih jadi orang Islam. Dengarkan ini. Bahwa tanda kenabian menurut agama Islam itu adalah sebuah tompel. Perhatikan. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibukalah oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung antum ada dusta semua. Nah, baik. Kamu sudah mendengar ya, bahwa tanda kenabian menurut agama Islam, menurut Muhammad, yang tertulis dalam Taurat dan Injil berupa tompel. Sukses kalian kena prank sama Muhammad. Karena apa? Tanda kenabian di dalam Injil ataupun dalam Taurat bukan tompel, tetapi tertulis di dalam Ulangan 18 ayat 18. Barang siapa yang berkata demi namaku bahwa besok akan terjadi begitu, tetapi tidak terjadi, itulah orang yang aku tidak menyampaikan firman kepadanya. Itu tandanya. Tetapi kalau terjadi yang dikatakannya,
Jika dia berkata besok akan terjadi dan akan terjadi, maka itulah tandanya bahwa aku berfirman kepadanya. Itu tanda kenabian, bukan tompel. Sekarang, nih, bentar. Saya tunjukkan kepada Anda mengenai di dalam surat Al-Kahfi. Ini juga menjadi bukti bahwasanya Muhammad pastilah bukan nabi. Perhatikan. Tadi kamu mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ada orang yang menguji Muhammad. Baik. Saya tunjukkan kepada Anda. Kahfi ayat yang ke-22. Ini adalah surat yang latar belakangnya adalah orang yang menguji kenabian Muhammad. Kalau kau betul-betul nabi, wahai Muhammad, coba berapa jumlah anjing yang masuk ke dalam gua Al-Kahfi? Perhatikan jawaban Muhammad. Perhatikan. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka. Jumlahnya itu maksudnya jumlah anjing. Adalah 3. Orang yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Muhammad ditanya, ayo Muhammad, kalau kau betul-betul nabi, coba, kalau kau betul-betul nabi, berapa jumlah yang masuk ke dalam gua Al-Kahfi? Coba sebutkan. Ternyata jawaban Muhammad apa? Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Ternyata wahyu dari Allah adalah Tuhanku lebih mengetahui. Nah, kalau bikin begini, kalau cuman jawab, Edis, coba kalau kau benar-benar diutus oleh Tuhan, betul-betul diutus Nabi, coba berapa jumlah yang masuk ke gua Al-Kahfi? Tuhanku lebih tahu. Kalau cuma ngomong gitu, Lia Eden juga bisa. Lu, kalau cuma ngomong, Tuhanku lebih tahu. Ya nih, kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Perhatikan. Nih tafsir-tafsirnya nih. Sebagian dari... Monggo. Saya lebih sebenarnya lebih senang aja sih lihat Bang Edis artinya menjelaskan isi Al-Quran daripada beberapa ustaz yang saya kenal. Iya, Anda saja senang kok. Lanjut. Iya. Nih, perhatikan nih. Lanjut. Sebagian dari orang-orang yang larut dalam pembicaraan tentang urusan para pemuda penghuni gua dari kalangan ahli kitab mengatakan mereka berjumlah 3 orang, yang keempat adalah anjing mereka. Golongan yang lain mengatakan, enggak, 4 orang. Yang kelima adalah anjing mereka. Ungkapan dua pihak itu hanyalah omongan dengan dasar praduga belaka, tanpa bukti, dalil yang benar. Golongan ketiga menyebutkan mereka berjumlah 7 orang, yang ke-8 anjing mereka. Katakanlah, wahai Rasul, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Ternyata Muhammad tidak memberikan jawaban. Muhammad hanya mengatakan Tuhanku lebih mengetahui. Ah, ini kalau cuma ngomong begini ya Doraemon, Nobita juga bisa. Mana jawabannya? Berapa jumlahnya? Masa Tuhanku lebih mengetahui? Wahyu apaan itu Tuhanku lebih mengetahui? Oh, silakan tanggapi. Oke. Bang Edis, gini, Bang Edis kan tadi mengatakan bahwa Muhammad tidak tahu, yang lebih tahu adalah Tuhannya, gitu kan dalam firman itu tadi ya, betul? Mereka ingin menguji Muhammad. Wahai Muhammad, kalau kau betul-betul nabi, coba apa-apa saja, berapa jumlah orang yang masuk ke gua Al-Kahfi? Berapa yang masuk? Ada yang ngomong 3. Ternyata yang keempat anjingnya. Ada yang ngomong 4, yang kelima anjingnya. Terus begitu.
Terus Muhammad itu ditanya, kalau kau betul-betul nabi, coba berapa jumlah yang masuk ke Gua Al-Kahfi? Tanya Tuhanmu. Ternyata kata Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui. Tidak ada jawaban. Gini Bang Edi, oke, saya tidak ada masalah juga karena itu, karena memang dalam artian Rasulullah itu bahwa di jiwanya yang pemurah, dia artinya dalam artian dia tidak akan memberikan hal-hal yang tidak diketahui kecuali ada firman langsung yang turun kayak gitu. Bahkan ada beberapa orang pendeta Yahudi pernah bertanya sama Rasulullah, bahkan Rasulullah itu nggak menjawab, dia diam. Bahkan para sahabat-sahabat bilang, ya Rasulullah kok kamu diam? Dia diam sampai besok harinya Jibril turun dan memberikan wahyu kepada Rasulullah. Besoknya baru Rasulullah menjawab. Karena Rasulullah itu tidak mau berbohong, dalam artian dia lebih baik diam daripada harus menjawab sesuatu hal yang tidak ditahu gitu, Bang Edis. Iya, yang menjadi masalah begini Bang, bagaimana mungkin Allah mewahyukan bahwa Allah lebih mengetahui jumlahnya? Kan Muhammad itu kan di challenge, jadi ada tantangan loh, tantangan. Kalau kamu betul-betul nabi, coba berapa yang masuk ke Gua Al-Kahfi? Ternyata, hai nabi, katakan kepada mereka, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Bilang aja Allah dan Muhammad nggak tahu juga. Coba, apa susahnya bagi Allah memberitahu jumlah yang masuk ke gua? Nah, gini Bang Edis, karena Rasulullah sudah bilang seperti itu, bahwa ada ranah-ranah memang tidak mungkin Allah langsung seperti ini. Ada hal-hal memang dalam dunia ini yang kita tidak ketahui, justru disimpan di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini kan Tidak selamanya, ujian, Bang. Gini loh, Bang Arif, biar Anda tidak salah paham ya. Gini loh. Tunggu sebentar, ini belum selesai. Sedikit aja. Jadi ada hal-hal memang dalam dunia ini yang memang kita tidak seharusnya bisa mengetahui bahwa jiwa kita ini adalah seorang manusia. Bahkan ada sebanyak kisah-kisah itu, orang yang selalu mengatakan di bawah, saya ini Tuhan. Ujungnya dia juga akan mendapatkan azab. Bahkan ada banyak kisah-kisah di luar sana mengatakan bahwa dia ingin mencari Tuhan, dia ingin berprasangka bahwa Tuhan itu ada yang melahirkan, ada Tuhan itu siapa yang melahirkan, kapan dilahirkan. Dia ujung-ujungnya juga akan tidak mengerti dalam bahasa dirinya itu. Oke, sekarang saya tanya. Nggak selamanya. Oke, Arif, ini Arif, ini. Nalar-nalar kita. Oke, tahu tidak bahwa latar belakang surat Al-Kahfi ayat ke-22 ini adalah tentang orang-orang yang menguji apakah Muhammad itu nabi atau bukan? Gimana? Baik, saya akan tunjukkan ya. Gini, jadi dulu, nih saya tampilkan dulu background saya balikkan dulu ya layar saya ya. Gini loh, dulu di zaman Muhammad, orang-orang Yahudi, ahli-ahli kitab, Yahudi Nasrani, itu kan menguji kenabian Muhammad, betul? Ya. Nah, makanya sering ditanya, wahai Muhammad, kalau kau nabi, apa ciri-ciri anak itu akan lahir perempuan atau laki-laki? Terus apa ciri-ciri apa itu ruh? Kemudian ditanya lagi, coba berapa jumlah yang masuk ke Gua Al-Kahfi? Tiga-tiganya dijawab sama Muhammad secara ngarang bebas. Itu bukti bahwa Muhammad bukan nabi, tetapi nabi-nabian. Gimana? Saya sepakat dengan Bang Edis. Itu adalah perspektif Bang Edis. Perspektif. Gitu. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Betul tidak Muhammad itu diuji oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang kalau dia nabi atau bukan? Diajukan pertanyaan ini ya. Pertanyaan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menguji kenabian Muhammad. Ini pertanyaan sudah 2 kali Bang Edis. Iya, itu kan tadi sudah dijawab tadi. Dalam artian seperti ini, dalam artian kalaupun Rasulullah menjawab itu tidak semata-mata bahwa ini A itu B, enggak.
Jadi kalaupun Bang Edis mengatakan bahwa itu jawabannya itu ngawur, jawabannya ini ya enggak, itu bukan, itu perspektifnya Bang Edis aja. Jawabannya seperti itu, bahwa jawabannya itu memang jawaban seperti itu. Baik, saya akan tunjukkan ya. Disangkain ini kita ini mengada-ngada teman-teman. Nih ya, saya balikkan ya kepada kalian ya. Semua jawaban-jawaban Muhammad itu bang, jawabannya itu ngambang alias nggak jelas. Masa diuji kenabian malah jawabannya nggak tahu? Jadi pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam soal ruh, perhatikan, diambil dari kitab Al-Lulu wal Marjan, bukan sirup marjan ya teman-teman ya, bukan marjan. Perhatikan, perkara ruh adalah urusan Allah dan manusia. Dan manusia diberikan sedikit sekali ilmu mengenai hal ini. Dalam riwayat perkara ruh ini pernah ditanyakan oleh Bani Israel kepada Muhammad untuk menguji Muhammad. Ya kan? Baru turunlah ayat dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Israel. Dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan, ketika aku berjalan bersama Nabi di daerah perkebunan kota Madinah dan Nabi berangkat bertongkat dahan kurma, tiba-tiba bertemu dengan rombongan kaum Yahudi. Lalu sebagian mereka berkata, tanyakan padanya tentang ruh. Sebagian lain juga berkata, jangan menanyakan hal itu kepadanya, karena jangan sampai kalian mendapatkan jawaban yang tidak menyenangkan. Sebagian orang lain berkata, pasti kami akan bertanya kepadanya. Lalu seorang dari mereka berdiri dan berkata, hai Abdul Qasim, apakah ruh itu? Maka Nabi SAW diam. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi Muhammad sedang menerima wahyu. Kemudian setelah selesai, Nabi membuka ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Jadi, gitu kan, abang melamun. Coba sholawat sekali aja bang, sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi. Saya pikir kamu memberikan jawaban, malah kamu menyuruh saya sholawat. Ini gimana bang? Saya abang berselawat supaya dapat hidayah bang. Abang selalu bilang ngeprank, kita hidayah itu, dengar, hidayah itu dapat dari sebuah penjelasan yang bernalar, dari sebuah argumen-argumen logis. Saya tadi bertanya kepada Anda, coba buktikan klaim Muhammad bahwa namanya tertulis dalam. Tadi katanya ngomong gantian. Gimana ini saya ngomong Anda potong? Oke. Tugas seorang muslim adalah membuktikan klaimnya Muhammad. Coba di dalam Injil mana atau di dalam Taurat mana tanda kenabian itu adalah berupa tompel di bahu sebelah kanan. Silakan. Silakan. Tompel sebelah kanan, saya belum pernah dengar sih mas. Bang Edis belum pernah dengar. Tapi kisah ini pernah dikisahkan dalam kisah Al-Kahfi bahwa ada pendeta Nasrani pernah melihat bertanda Nabi Muhammad itu adalah sebuah tanda-tanda kenabian. Ya minta maaf saya kalau memang Bang Edis minta bahwa Bang Edis bilang pembuktian oleh data, kebetulan saya ada di tempat makan dan saya tidak bawa bahan ya ini terserah Bang Edis saja, bahwa memang ada di kisah Al-Kahfi bahwa pendeta Nasrani pernah melihat pertanda kenabian Nabi Muhammad, yakni salah satunya adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu setiap dia jalan dia di atasnya itu ada awan gitu ya. Kalaupun Bang Edis bilang mana buktinya, mana datanya, ya itu sih perspektif Bang Edis aja, nggak ada masalah. Terus yang kedua tadi ini kan masalah tadi Bang Edis, Muhammad sukses ngeprank umat muslim itu nggak pernah merasa bahwa kita ini di prank Rasulullah SAW. Justru kami itu sangat
mencintai, merindukan Rasulullah. Nggak ada. Kan Bang Edis tadi bilang, loh ini kok nggak nyambung ini masalah kan, masalahnya kan bukan masalah nyambung nggak nyambung, ini nyambung aja. Saya ambil masalah bahwa Muhammad sukses ngeprank umat muslim. Kita umat muslim nggak pernah merasa bahwa kami itu diprank Rasulullah SAW. Baik. Itu Sudah? Bang. Saya tanggapi ya. Oke. Baik, silakan saya Bang tanggapi. Edis yang Kalau saya ganteng. tanggapi diam ya. Kalau saya tanggapi diam. Tadi Anda mengatakan, sebagai seorang muslim, Anda belum pernah dengar bahwa tanda kenabian itu adalah berupa tompel di bahu. Ya. Baik. Itulah yang saya katakan, pantas saja Anda masih jadi orang Islam. Dengarkan ini, bahwa tanda kenabian menurut agama Islam itu adalah sebuah tompel. Perhatikan. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, "Hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu?" Dia mengatakan, "Iya, silakan." Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, "Kaulah orangnya." Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung antum ada dusta semua. Nah, baik. Kamu sudah mendengar ya, bahwa tanda kenabian menurut agama Islam, menurut Muhammad, yang tertulis dalam Taurat dan Injil berupa tompel. Sukses kalian kena prank sama Muhammad. Karena apa? Tanda kenabian di dalam Injil ataupun dalam Taurat bukan tompel, tetapi tertulis di dalam Ulangan 18 ayat 18. Barang siapa yang berkata demi namaku bahwa besok akan terjadi begitu, tetapi tidak terjadi, itulah orang yang aku tidak menyampaikan firman kepadanya. Itu tandanya. Tetapi kalau terjadi yang dikatakannya, jika dia berkata besok akan terjadi dan akan terjadi, maka itulah tandanya bahwa aku berfirman kepadanya. Itu tanda kenabian, bukan tompel. Sekarang, nih, bentar. Saya tunjukkan kepada Anda mengenai di dalam surat Al-Kahfi. Ini juga menjadi bukti bahwasanya Muhammad pastilah bukan nabi. Perhatikan. Tadi kamu mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ada orang yang menguji Muhammad. Baik. Saya tunjukkan kepada Anda. Kahfi ayat yang ke-22. Ini adalah surat yang latar belakangnya adalah orang yang menguji kenabian Muhammad. Kalau kau betul-betul nabi, wahai Muhammad, coba berapa jumlah anjing yang masuk ke dalam gua Al-Kahfi? Perhatikan jawaban Muhammad. Perhatikan. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka. Jumlahnya itu maksudnya jumlah anjing. Adalah 3. Orang yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Muhammad ditanya, ayo Muhammad, kalau kau betul-betul nabi, coba kalau kau betul-betul nabi, berapa jumlah yang masuk ke dalam gua Al-Kahfi? Coba sebutkan. Ternyata jawaban Muhammad apa? Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka
kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Ternyata wahyu dari Allah adalah Tuhanku lebih mengetahui. Nah, kalau bikin begini, kalau cuman jawab, Edis, coba kalau kau benar-benar diutus oleh Tuhan, betul-betul diutus Nabi, coba berapa jumlah yang masuk ke gua Al-Kahfi? Tuhanku lebih tahu. Kalau cuma ngomong gitu, Lia Eden juga bisa. Lu, kalau cuma ngomong, Tuhanku lebih tahu. Ya nih, kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Perhatikan. Nih tafsir-tafsirnya nih. Sebagian dari... Monggo. Saya lebih sebenarnya lebih senang aja sih lihat Bang Edis artinya menjelaskan isi Al-Quran daripada beberapa ustaz yang saya kenal. Iya, Anda saja senang kok. Lanjut. Iya. Ya. Nih, perhatikan nih. Lanjut. Sebagian dari orang-orang yang larut dalam pembicaraan tentang urusan para pemuda penghuni gua dari kalangan ahli kitab mengatakan mereka berjumlah 3 orang, yang keempat adalah anjing mereka. Golongan yang lain mengatakan enggak, 4 orang, yang kelima adalah anjing mereka. Ungkapan dua pihak itu hanyalah omongan dengan dasar praduga belaka tanpa bukti, dalil yang benar. Golongan ketiga menyebutkan mereka berjumlah 7 orang, yang ke-8 anjing mereka. Katakanlah wahai Rasul, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Ternyata Muhammad tidak memberikan jawaban. Muhammad hanya mengatakan Tuhanku lebih mengetahui. Ah, ini kalau cuma ngomong begini ya Doraemon, Nobita juga bisa. Mana jawabannya? Berapa jumlahnya? Masa Tuhanku lebih mengetahui? Wahyu apaan itu Tuhanku lebih mengetahui? Oh, silakan tanggapi. Oke. Bang Agus, Bang Edis, gini, Bang Edis kan tadi mengatakan bahwa Muhammad tidak tahu, yang lebih tahu adalah Tuhannya, gitu kan dalam firman itu tadi ya, betul? Mereka ingin menguji Muhammad. Wahai Muhammad, kalau kau betul-betul Nabi, coba apa-apa saja, berapa jumlah orang yang masuk ke gua Al-Kahfi, berapa yang masuk? Ada yang ngomong 3. Ternyata yang keempat anjingnya. Ada yang ngomong 4, yang kelima anjingnya. Terus begitu. Terus Muhammad itu ditanya, kalau kau betul-betul Nabi, coba berapa jumlah yang masuk ke gua Al-Kahfi? Tanya Tuhanmu. Ternyata kata Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui. Tidak ada jawaban. Oke, saya tidak ada masalah juga karena itu. Karena memang dalam artian Rasulullah itu bahwa di jiwanya yang pemurah, dia artinya dalam artian dia tidak akan memberikan hal-hal yang tidak diketahui kecuali ada firman langsung yang turun kayak gitu. Bahkan ada beberapa orang pendeta Yahudi pernah bertanya sama Rasulullah, bahkan Rasulullah itu tidak menjawab, dia diam. Bahkan para sahabat-sahabat bilang, ya Rasulullah kok kamu diam? Dia diam sampai besok harinya Jibril turun dan memberikan wahyu kepada Rasulullah. Nah, besoknya baru Rasulullah menjawab. Karena Rasulullah itu tidak mau berbohong, dalam artian dia lebih baik diam daripada harus menjawab sesuatu hal yang tidak ditahu gitu, Bang Edis. Iya, yang menjadi masalah begini, Bang. Bagaimana mungkin Allah mewahyukan bahwa Allah lebih mengetahui jumlahnya? Kan Muhammad itu kan di-challenge. Jadi ada tantangan loh, tantangan. Kalau kamu betul-betul Nabi, coba berapa yang masuk ke gua Al-Kahfi? Ternyata, hai Nabi, katakan kepada mereka, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Bilang aja Allah dan Muhammad nggak tahu juga. Coba, apa susahnya bagi Allah memberitahu jumlah yang masuk ke gua? Nah, gini Bang Edis. Karena kalau Rasulullah sudah bilang seperti itu, bahwa ada ranah-ranah memang tidak mungkin Allah langsung seperti ini. Ada hal-hal memang dalam dunia ini yang kita tidak ketahui, justru disimpan di langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Loh, ini kan Tidak selamanya, ujian, tidak selamanya. Bang. Gini loh, Bang Arif, biar Anda tidak salah paham ya. Gini loh. Tunggu sebentar, ini belum selesai. Sedikit aja. Jadi ada hal-hal memang dalam dunia ini yang memang kita tidak seharusnya bisa mengetahui bahwa jiwa kita ini adalah seorang manusia. Bahkan ada sebanyak kisah-kisah itu orang yang selalu mengatakan di bawah saya ini Tuhan. Ujungnya dia juga akan mendapatkan azab. Bahkan ada banyak kisah-kisah di luar sana mengatakan bahwa dia ingin mencari Tuhan, dia ingin berprasangka bahwa Tuhan itu ada yang melahirkan, ada Tuhan itu siapa yang melahirkan, kapan dilahirkan. Dia ujung-ujungnya juga akan tidak mengerti dalam bahasa dirinya itu. Oke, sekarang saya tanya. Nggak selamanya. Oke, Arif, Di situ ini, paham. Arif, ini. Nalar-nalar kita. Oke, tahu tidak bahwa latar belakang surat Al-Kahfi ayat ke-22 ini adalah tentang orang-orang yang menguji apakah Muhammad itu nabi atau bukan? Gimana? Baik, saya akan tunjukkan ya. Gini, jadi dulu, nih saya tampilkan dulu background saya balikkan dulu ya layar saya ya. Gini loh, dulu di zaman Muhammad, orang-orang Yahudi, ahli-ahli kitab, Yahudi Nasrani, itu kan menguji kenabian Muhammad, betul? Ya. Nah, makanya sering ditanya, wahai Muhammad, kalau kau nabi, apa ciri-ciri anak itu akan lahir perempuan atau laki-laki? Terus apa ciri-ciri apa itu ruh? Kemudian ditanya lagi, coba berapa jumlah yang masuk ke gua Al-Kahfi? Tiga-tiganya dijawab sama Muhammad secara ngarang bebas. Itu bukti bahwa Muhammad bukan nabi, tetapi nabi-nabian. Gimana? Saya sepakat sama Bang Edis. Itu adalah perspektif Bang Edis. Perspektif. Gitu. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Betul tidak Muhammad itu diuji oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang kalau dia nabi atau bukan? Diajukan pertanyaan ini ya. Pertanyaan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menguji kenabian Muhammad. Ini pertanyaan sudah 2 kali Bang Edis. Iya, itu kan tadi sudah dijawab tadi. Dalam artian seperti ini, dalam artian kalaupun Rasulullah menjawab itu tidak semata-mata bahwa ini A itu B, enggak. Jadi kalaupun Bang Edis mengatakan bahwa itu jawabannya itu ngawur, jawabannya ini ya enggak, itu perspektifnya Bang Edis aja. Jawabannya seperti itu, bahwa jawabannya itu memang jawaban seperti itu. Baik, saya akan tunjukkan ya. Disangkain kita ini mengada-ngada teman-teman. Nih ya, saya balikan ya kepada kalian ya. Semua jawaban-jawaban Muhammad itu Bang, jawabannya itu ngambang alias nggak jelas. Masa diuji kenabian malah jawabannya nggak tahu? Jadi pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam soal ruh, perhatikan, diambil dari kitab Al-Lulu wal Marjan, bukan sirup marjan ya teman-teman ya, bukan marjan. Perhatikan, perkara ruh adalah urusan Allah dan manusia. Dan manusia diberikan sedikit sekali ilmu mengenai hal ini. Dalam riwayat perkara ruh ini pernah ditanyakan oleh Bani Israel kepada Muhammad untuk menguji Muhammad. Ya kan? Baru turunlah ayat dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Israel. Dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan, ketika aku berjalan bersama Nabi di daerah perkebunan kota Madinah, dan Nabi berangkat bertongkat dahan kurma, tiba-tiba bertemu dengan rombongan kaum Yahudi. Lalu sebagian mereka berkata, tanyakan padanya tentang ruh. Sebagian lain juga berkata, jangan menanyakan hal itu kepadanya, karena jangan sampai kalian mendapatkan jawaban yang tidak menyenangkan. Sebagian orang lain berkata, pasti kami akan bertanya kepadanya,
Lalu seorang dari mereka berdiri dan berkata, "Hai Abdul Qasim, apakah ruh itu?" Maka Nabi SAW diam. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi Muhammad sedang menerima wahyu. Kemudian setelah selesai, Nabi membuka ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan.